Selamat pagi sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di luar sana dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Terutama untuk burung puyuhnya yang mendekati akhir tahun atau awal tahun, dikarenakan perubahan iklim. Kemarin di sini cukup banyak sekali ya yang terkena imbas dari cuaca buruk atau serangan wabah. Alhamdulillah sampai saat ini burung puyuh saya dalam keadaan sehat. Semoga selalu dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Baiklah, kali ini aku akan coba membahas tentang kenapa produksi telur naik turun, atau dari yang sebelumnya puyuh itu sudah mulai bertelur tiba-tiba tidak bertelur lagi atau telur berkurang ya teman-teman. Baiklah, kita simak video berikut. Baiklah teman-teman, kenapa telur itu dapat menurun drastis atau naik turun ya teman-teman jumlahnya. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu dikarenakan kekurangan pakan, atau kita lupa memberi makan atau memberi makan tapi waktunya telat ya teman-teman. Itu dapat berpengaruh terhadap produksi telurnya. Yang kedua, karena faktor cuaca. Biasanya itu kalau akhir tahun gini siang panas terik, kemudian malam atau sore itu hujan lebat. Itu juga sangat berpengaruh terhadap cuaca, dikarenakan cuaca tidak menentu. Jadi burung itu bisa berakibat stres ya teman-teman. Terus yang ketiga itu bisa berpengaruh dikarenakan stres atau terganggu akibat suara-suara bising ya teman-teman. Untuk menghindari suara bising itu sendiri, kita biasanya para peternak itu menggunakan yang namanya terapi suara. Terapi suara itu biasanya saya lakukan kalau saya sendiri. Itu biasanya menggunakan radio ya teman-teman. Itu 1x24 jam saya tinggal di kandang. Itu mudah-mudahan bisa berpengaruh atau dapat menghindari dari kekagetan atau terkejut ketika burung puyuh itu mengalami, contohnya ada ayam berkokok atau suara-suara bising yang lain. Dia sudah terbiasa dikarenakan dari kecilnya sudah dibiasakan dengan suara ya teman-teman. Itu sangat baik. Terus yang ke berapa tadi teman? Yang berikutnya, yang keempat, yang sangat fatal ya teman-teman, sangat fatal sekali, itu karena kekurangan air minum. Nah, itu yang sangat fatal teman-teman. Jangan sampai itu terjadi ya. Itu bukannya kita lupa atau kekurangan air. Nah, contohnya kemarin teman-teman, ini ada yang di rak paling bawah di sebelah sini ya teman-teman. Itu kemarin telurnya sudah mencapai 25 butir ya teman-teman. Nah, karena kemarin itu sepertinya kemungkinan ya sekitar, karena itu biasanya jam 11 malam itu saya cek, kemungkinan lewat dari tengah malam ya teman-teman. Kemungkinan itu nepelnya buntu atau mampet ya teman. Jadi puyuh ini dari jam malam sampai pagi dia tidak minum satu kotak ya teman-teman. Tidak minum, otomatis dia tidak makan. Itu sangat berakibat fatal teman-teman. Kayak tadi pagi ini saya isi satu kotaknya kurang lebih 34 ekor, dan pagi tadi cuman bertelur 2 butir. Kalian bayangkan teman-teman, dari 35 atau 34 hanya bertelur 2 butir. Kemana itu yang lain? Nah, itu dari saya koreksi sendiri, yaitu tadi karena nepelnya bocor. Kenapa saya bisa berkesimpulan karena kekurangan air? Yang lain itu normal teman, yang lain itu standar, hanya satu kotaknya itu tadi karena kemarin itu atau semalam kekurangan air minum teman-teman.
Jadi kita harus waspada atau rutin untuk pengecekan nepel. Itu sering terjadi mampet ya teman-teman, karena kan mungkin ya dari kotoran dari instalasi airnya, dari galonnya itu sendiri ya teman-teman. Bisa terjadi di penampungannya itu kemasukan lalat yang terus menyumbat alirannya. Itu sangat berakibat fatal teman-teman. Dan itu biasanya kembalinya itu tidak langsung bisa sehari kemudian langsung bertelur lagi, tidak mungkin teman-teman. Jadi dia harus bisa dibilang dari nol lagi. Itu kurang lebih 4-5 hari baru bisa kembali normal. Kalau biasanya seperti ini, itu saya bantu dengan dikasih Vitastress. Itu biasanya 1 gramnya itu per 2 liter air ya teman-teman. Nanti kalian bisa kalikan saja sesuai dengan penampungan air kalian. Lebih baiknya itu dikasih dengan saat pagi sampai habis. Nanti sewaktu pengisian kedua itu juga dikasih air minum seperti biasa teman-teman, supaya nanti hari berikutnya jika kita ingin memberikan nutrisi lagi itu sudah ada jedanya. Jadi si burung ini istilahnya tidak bosan ya teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja informasi yang dapat saya bagikan hari ini. Untuk penjagaan telur stabil, kalian harus rutin pengecekan pakan dan air, itu yang paling penting. Yang paling dapat berpengaruh terhadap telurnya itu ada 2, itu yang paling penting, pakan dan air. Karena kalau dia tidak makan, otomatis dia tidak bakalan bisa bertelur teman-teman. Baiklah, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.